everyone, selamat hari Sabtu. Selamat datang kembali di Brunch with Dave bersama saya Dave Hendrik. Senang sekali dapat kembali menyapa teman-teman sekalian di live Instagram kita, juga teman-teman yang menyaksikan Brunch with Dave di kanal YouTube Bazar ya. Nah, brunch siang ini saya akan membahas mengenai Gen Z sebagai pembawa perubahan bersama Jihan Almira. Dari semalam tuh direct message Instagram saya penuh dengan fansnya Jihan Almira. Hopefully everyone is watching and enjoying our little chat. Nah, sebelum saya ajak Jihan, saya mau kasih lihat dulu nih tuh ya, menu brunch kita. Aku yakin Jihan juga udah dikirimin kan dari Pelataran Venue and Dining. Jadi Pelataran punya service home delivery ya. Ini hadir di Besek. Jadi protokol kesehatan dan juga higienisnya terjaga ya. Tuh ada nasi goreng kecombrang. Ini favorite saya dan signature dish mereka, udang sriwidari, brokoli. Ini nasi. Terus menunya nggak sampai di situ ya. Aku mau kasih lihat semua sebelum nanti kita ngobrol. Oh, ada bebek maut, ada bola-bola ini nih. Aku lupa ini namanya apa ya. Oh my god, so tasty. Dendeng cabai hijau ya. Oke, menunya komplit banget. Jadi buat teman-teman yang kangen sama makanan Pelataran, udah bisa menikmati delivery service-nya. Maaf ya, nggak kuat pengen nyobain bola-bola apa itu tadi. Oh, ini dia, aku nyontek. Bola-bola cokro. Tamunya belum datang, kita udah ngemil ya. Oke. Ayo Mas Dave, buruan undang undang Jihan. Yes, coba ya. Ini dia, saya sudah lihat Jihan. Dan Jihan, sehingga kita bisa langsung ngobrol sambil saya siapin menu yang akan saya santap sambil ngobrol. Potongan buah segar sama ada colenak. Colenak itu kalau nggak salah tape pakai bumbu gula. Hai Kak Dave. Apa kabar kamu hari ini? Baik. How are you? Kayak kita good. seragam deh, kayak agak etnik-etnik gitu ya. Iya, abis aku lihat di Instagram teman-teman aku posting kan katanya hari batik, jadi aku ikutannya pakai batik. Iya, benar. Setuju. So, have you started your meal? No, aku baru toto-toto. Kamu udah terima kiriman brunch kita dong? Udah dong, cuman kan kalau Kak Dave udah nunjukin dalamnya ya, aku mau nunjukin juga. While it's being sent, package-nya lucu banget ya. Iya. Tetap very Instagrammable dari Pelataran Dining. And I love Pelataran, so thank you Pelataran. And thank you Kak Dave for having me here. Thank you to Hoppers Bazaar Indonesia juga udah ngundang Jihan ke sini. So grateful. Seneng dong bisa ngobrol sama kamu. Aku tuh been dying to know. You're an actress, an activist, a model. Have you always dreamed of doing this since you are little, Jihan? Yes, I have. I know it sounds a little bit greedy, cuman sebenarnya garis besarnya itu being a role model and jumping into the film industry sih sebenarnya. Cuman memang prosesnya aja yang agak panjang. Jadi I have to go through this to finally achieve apparently this. Oh, oke. Berarti kamu mendapatkan dukungan orang tua sedari kecil ketika kamu mengungkapkan kalau emang ini nih entertainment industry adalah keinginanmu? Iya, cuman sebenarnya papa sempat ada sedikit not against, cuman kayak udahlah lanjutin dulu aja sekolah kamu. Usually dads, especially the academic ones, pasti akan kayak mintanya anaknya kelarin sekolah dulu gitu. Cuman namanya ibu kan pasti kayak pengen mewujudkan keinginan anaknya gitu kan. Jadi she was one of the gateway for me gitu, yang akhirnya mama tuh tahu kamu tuh sebenarnya pengennya ini, cuman aku belum sempat ngomong gitu. Akhirnya udah dicariin jalannya dulu pelan-pelan, kayak diikutin kontes lah, modeling school, macem-macem lah dicobain gitu. Yang penting prosesnya nih anak tuh ada gitu. Oke. Kalau menurut Jihan sendiri, apa yang paling kamu ingat yang menjadi langkah pertama kamu nyemplung di dunia entertainment? Oke. Banyak ya sebenarnya, cuman mungkin yang paling berkesan buat Jihan itu casting. Dari Semarang ke Jakarta.
Oh, Jadi kamu tuh every tadinya di Semarang. di Semarang Kak, jadi bolak-balik dulu waktu masih sekolah ya. Dan every weekend kalau udah tahu ada casting, misalnya buat iklan lah, buat let's just say or like some production houses gitu, Jihan mampir ke sini ya untuk casting ini itu. Padahal bekalnya pun belum ada. Waktu disuruh profile aja aku malah pose. Jihan action, action itu ngapain? Aku pun nggak tahu gitu kan. Pokoknya ya udah ada aja di situ gitu. Belum lagi nunggunya. Usually buildings kan bukanya jam 10 pagi gitu. Sedangkan kalau Jihan first flight itu pasti jam 7 lah udah sampai di Jakarta. Udah nunggu aja tuh ngemper di jalan gitu while waiting for the buildings to open. Because daripada kayak harus bolak-balik ke hotel, yang penting udahlah langsung aja gitu sih. Jadi prosesnya itu yang sebenarnya paling mengesankan buat Jihan. Oke. Oh, kamu di Semarang. Aku tadi agak terkejut karena I used to live in Salatiga. Of course, you know Salatiga dong. Yes, of course. What were you doing in Salatiga? Aku tuh utusan daerah. Aku SMP sama SMA aku di UKSW. Oke, my goodness. Tapi nggak dari Jawa Tengah dong, Kak Dave ya? Enggak, tadinya tinggal di Jakarta, terus papiku bertugas di Salatiga, terus kita keluarga boyongan. I see. Well, Gitu. that's nice to know. Oke. Being a model, actress, dan juga aktivis, mana yang menurut Jihan paling memberikan joy the most in your life, Jihan? Oh, this is a very difficult question karena semuanya sebenarnya brings joy to me equally. Semuanya porsinya itu udah let's say 100% semua gitu ya, kasih 100% joy for me. Cuman tinggal di momennya aja gitu. Jadi misalnya kemarin Jihan menjabat Putri Indonesia Pariwisata and then menuju untuk ke internasional juga, itu kan pasti filled with social works, terus juga modeling, photo shoots, and all those stuff kan. Dan berarti Jihan harus vakum dulu for my shootings or for the film industry. Nah, sekarang since I came back to the film industry, I'm just so happy to finally have that back in my life. Jadi untuk sementara ini, I'm just so joyful for being back again in the film industry. Okay. Jihan, aku tuh agak kuper ya. I'm so sorry for asking. I could not help but notice di kolom komentar tuh semua warga Sianida, warga Sianida. Apa sih ya maksudnya? Aku penasaran. Sianida ya, oke. Okay. Well, Sianida itu adalah salah satu series yang Jihan baru garap ya. Two months ago apparently. Wow. Dan sebenarnya cukup fenomenal sih ternyata gitu, pasarnya, audiensnya, especially mungkin karakternya Jihan cukup menantang di situ dan mungkin juga cukup mewakili banyak orang-orang in one community. So probably that's why orang-orang pada kayak Amel Sianida like, oh my goodness, semua orang pada kayak ngehnya Jihan itu karena Sianida juga gitu. So that's probably why a lot of people are connecting to Sianida. Hi Sianida, hi Amel, this and that. Now I know. Okay. Nah, kembali ke topik kita mengenai generasi Z. Jihan kan mewakili generasi Z nih. Kan banyak artikel yang membahas bahwa generasi Z itu sangat melek pada isu sosial. Kalau pendapatnya Jihan sendiri, kenapa sih hal itu terjadi, Jihan? Sebenarnya kalau mau dilihat garis besarnya tuh udah jelas gitu ya. Especially sekarang itu in this pandemic, jadi semakin terlihat jelas karena kita udah in a helicopter view in my opinion gitu. Karena kita sekarang di rumah, all we have to how we can cope up with the news, with the world, itu ya pasti by social media, by articles on the net. Jadi kayak semua tuh udah terpampang jelas buat kita untuk tahu, oh ini lagi ada global warming, lagi ada campaign untuk ini itu, there is this crisis and this and that. Jadi kita udah lebih kayak disuguhkan gitu karena kita udah nggak ada kesibukan yang lain, especially because of this pandemic gitu. Sedangkan kalau dulu mungkin udah banyak distraction yang kita kerja, kita sekolah, jadi kita nggak bisa aware akan apa yang terjadi di dunia ini gitu. And I find that this generation, Z generation, we have the most power sebenarnya dengan adanya artikel-artikel ini, dengan adanya kejadian ini di dunia. We have the power to make a change gitu sih. Okay.
Apakah itu juga sebabnya Jihan kan sangat aktif voicing your movement, act your thought movement? Ya, Yes, yes, oke. Boleh yes. cerita sedikit, what is the movement about, Jihan? Right. So my movement apparently started with accommodating good thoughts and making it Hmm. in a form of action. Jadi kan Oke. kita banyak nih kepikiran akan hal-hal positif. Misalnya aku mau membantu orang ini, aku mau membantu adanya krisis ini, ada case yang pengen aku bantu solve. Dan intinya aku pengen involved in something yang bisa impactful untuk orang lain, misalnya gitu ya. Nah, Hmm. tapi seringkali adalah itu hanya wacana gitu. Or Ide-ide adanya aja gitu. procrastination yang jadinya kayak udah deh ntar aja. Tapi gimana ya caranya ya? Terus ya akhirnya nggak terjadi-jadi gitu. Sampai Ya. akhirnya apa namanya, bahkan sampai pandemik pun banyak yang kayak aku pengen deh bagi-bagi ini itu, tapi nggak berani deh soalnya kan lagi pandemik. Padahal sebenarnya Hmm. kalau mau cari solusi itu bisa-bisa aja. So, Jihan buat Act Your Thoughts Movement ini untuk memberikan platform nih untuk orang-orang yang istilahnya pengen membantu tapi cari solusi atau cari komunitas yang bisa melakukan itu bersama mereka, kayak gitu sih. Dan Oke. ini lebih ke general issues juga, nggak cuman misalnya Jihan I initiated from going to foster homes regularly, terus visiting panti asuhan kayak gitu-gitu ya, for like at least dalam sebulan itu bikin program. Tapi Jihan nggak bisa just stay still dengan satu kategori aja karena there's so many things to fix in this world gitu. Jadi seenggaknya dengan hal-hal kecil yang bisa Jihan bantu atau Jihan reach out untuk orang according to the relevant issues, itu bisa lebih meluas jangkauannya gitu. Oke. Berarti anak muda di luar sana, siapapun yang nonton dan juga fansnya Jihan, kalau mereka punya ide, mereka bisa colek Act Your Thought Movement, Yeah. dan Act Your Thought Movement ini yang akan menjadi shakers and moversnya untuk mengaktualisasikan ide apapun itu, gitu ya Jihan? Betul sekali Kak. That's true. And Oke. has been happening sebenarnya. Jadi sekarang kita Oke. udah punya cabang tuh lumayan banyak yang awalnya cuma starting in the center of like Jakarta atau dimanapun Jihan berada. Dan ternyata sekarang Hmm. orang-orang udah pada bikin cabang sendiri. Dan kayak informing me, Kak aku mau bikin Act Your Thoughts Movement, let's say Malang atau Semarang atau di sini di situ, boleh nggak Kak? Ya boleh banget, I'll be very happy. Apalagi Jihan punya fan base called Jihan Family, di mana di situ Yes, oh my most God. So yeah, many. so many. I know, dan aku pun nggak nyangka bakal segitu berdampaknya gitu. Thank you. And yeah, so apparently with that akan lebih mudah untuk Jihan bisa menjangkau atau mereka menjangkau Jihan untuk sharing all this good acts to others gitu. Okay. Mundur sedikit, apa pemicunya sampai Jihan akhirnya punya ide untuk membentuk Act Your Thought Movement ini pada awalnya, Jihan? Apa pemicunya? Alright. Pemicunya sebenarnya ada pembahasan Jihan sama temannya Jihan gitu ya. I was in the car with my friend. It was in the street, kayak lagi di lampu merah gitu. Aku masih di Semarang dan ada beberapa homeless yang memang selalu ada di situ gitu. And then kita pun ada pembahasan kayak itu kenapa ya orang tuh selalu di situ, kayak pengen ngebantu deh. Cuman kayak gimana ya? Apa harus kasih makanan aja kali ya? Atau kayak ke shelter atau gimana ini itu? Sedangkan kita masih kecil banget pada waktu itu. So I was thinking, udah deh, yang gampang dulu aja. Misalnya you wanna talk to them, ask them their story, what do they need? Atau mungkin kalau emang kita lagi ngeliat mereka butuh bantuan healthcare or something, ya kita kasih lah misalnya obat segala macam. Cuman yang nggak harus terus rutin gitu, nggak juga. Yang penting kita mencoba dulu gitu. Nah tapi responnya temennya Jihan ini kayak, tapi udahlah nanti aja deh, ya kayak tadi aku bilang itu wacana aja. Lah kenapa, padahal cuma ngasih itu nggak susah loh. I mean especially you come from keluarga yang berada, ya I think it's gonna be easier for you to give gitu. Dan intinya dia kayak cuma bilang udahlah nanti aja with my parents, or like usually my parents have their own programs and this and that, nanti aku ikut aja. Oke, ya udah dari situ ternyata I cannot just depend on one person gitu. Jadi akhirnya ya udah, kalau misalnya ngajak ngobrol satu orang aja nggak bisa, maybe I have to make something bigger untuk orang akhirnya percaya kalau kita itu ngelakuin sesuatu dengan masa yang besar, itu pasti bisa berdampak lebih besar lagi gitu. Okay. Oh, nice one. Jadi memang ide itu banyak sekali, anak-anak muda zaman sekarang yang punya ide luar biasa, tapi
melakukannya itu yang challenge-nya sebetulnya dimulai Yes, gitu ya yeah. Jihan ya. Yes. Okay. Setelah sekian lama menjalankan movement ini, ada nggak satu aktivitas atau thought yang akhirnya sudah jadi kerja nyata yang buat Jihan itu membekas? Ya, ada salah satunya adalah we made an event donor darah di mana kita mencetak salah satu kumpulan blood bag yang paling banyak. Jadi di sekitar 4 jam itu we had about 31. I'm so sorry I didn't remember totally, tapi kayak 31 or 41. Padahal biasanya orang itu bisa mengumpulkan dalam satu hari penuh itu maksimal bisa di 25. Itu tuh udah bagus banget. So I was kayak, karena kita kolaborasi Act Your Thoughts Movement juga dengan PMI dan juga Angkasa Pura Supports, we were very amazed with the result gitu, kayak wah gila ternyata kita bisa ngumpulin segini banyak blood bag yang ternyata juga orang-orang membutuhkan gitu. Orang-orang membutuhkan, especially in this pandemic situation juga, yang akhirnya kita pun initiated, it started from me, karena Jian udah pernah kena COVID juga. So setelah kita bikin donor darah untuk like the normal bloods, we wanted to make another one tapi versi plasma konvalesen. I started it, dan ternyata akhirnya orang-orang pada mengikuti juga. Oh, ternyata aku walaupun COVID survivor masih berguna kok buat orang lain gitu. So it's very, I was very grateful with that small movement I made. Aku cuman bikin video bahwa kalau aku udah pernah kena dan kalau siapapun yang membutuhkan, you guys can contact me or just like go on to Act Your Thoughts Movement for the information. And I was just there the next morning. Ternyata banyak banget yang membutuhkan gitu. So after that movement, semuanya jadi ikutan yang pada udah kena COVID. So I was so happy for that. Yeay. Kan banyak yang bilang ya Jihan, melakukan kerja sosial itu kelihatannya kita memberi kepada orang lain. Tapi actually the real work begin when we receive something from what we do. Yang aku pengen tahu apa yang Jihan rasa, Jihan terima dari pengalaman menggerakkan movement Act Your Thought ini yang sudah berjalan quite some time. Something that has increased in me itu lebih ke something that you cannot see, ya. Lebih ke emotions, ke sympathy, ke empathy, juga ke sensitivitas gitu. And these things I received because I realized that when you have received more from God or from what you have been doing in your life, it does not mean that you have to increase your standard of living, but you increase your standard of giving. Standard of giving. Yes. Dan aku percaya banget dengan quote itu karena ternyata benar juga, when you give you will not receive less gitu. Pasti akan ada sesuatu yang valuable banget yang akan kembali ke hidup kita. Mau itu financially, mau itu spiritually, mau itu emotionally. Jadi banyak yang akan kita gain di dalam kehidupan kita. And I have realized that my empathy has raised so much. Jadi kayak ngeliat orang pun jadi lebih bisa merasa posisi mereka tanpa harus ngobrol gitu, tanpa harus langsung in contact pun dari jauh aku tuh udah bisa ngerti gitu. Karena mungkin udah banyak juga ya kegiatan yang Jihan lakuin gitu, by Act Your Thoughts Movement, dengan ketemu orang-orang, sharing cerita, mungkin ke beberapa tempat yang juga maybe a little unfortunate atau unfeasible. Di situ Jihan receive banyak yang akhirnya ke depannya itu I don't have to touch someone to finally understand their story gitu. Jadi di situ nice. Yeah, thank you. And I've been observing a lot and I'm very grateful for that. Jadi aku lebih receive more gratitude juga dengan kehidupan yang Jihan jalani. Okay. Speaking of gifts, apa menurut Jihan hadiah terbesar yang Jihan terima tahun ini dalam hidup? Patience. It has been patient. This year, there's a lot of things, banyak gitu ya faktornya. Bisa dari unsur adanya pandemik, banyak hal yang terhambat, tapi kita harus bersabar. Belum lagi ada beberapa, not dramas, I would say it's just a process of something to get better, dan lebih mengerti kan hal-hal di balik sesuatu yang sebenarnya juga itu salah satu ujian menurut aku ya, ujian karakter kita tuh kayak gimana sih? Apakah kita akan jadi dendam? Apakah kita jadi emosional? Apakah kita jadi marah-marah? Apakah kita akan
lebih legowo. So all these stuff, I realize kayak, oh ternyata aku jadi bisa point out aku tuh tipe orang yang kayak apa ya, from all these stuff. Dan ternyata this has appeared because of patience. So I'm very grateful of having this more patience that I have received this year. Okay. I'm just curious, tiba-tiba kepikiran mengenai alpha female. Ini kan juga diskusi yang belakangan menarik sekali ya, dari kacamata point of view kamu sebagai Gen Z. Kamu kan perempuan yang kayaknya tuh tidak sungkan gitu, menyuarakan isi kepala, bertindak, nggak cuman beride gitu. Sempat ragu nggak kalau nanti tiba masanya kamu harus membina hubungan ke jenjang pernikahan? Kan ada beberapa pendapat yang bilang laki-laki itu got intimidated by alpha female. I just want to know what's your thought. Well, if you find your right partner, these things or these communications will just go smoothly menurut aku ya. Dan especially ke jenjang pernikahan itu pasti prosesnya panjang, nggak bisa yang sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman kalau menurut Jihan, getting to know each other further is going to be very one of the most important factors in a relationship gitu. Dan kalau kita udah menemukan seseorang yang istilahnya bisa mengerti kita 100%, atau let's say ya 80% lah ya, nggak usah muluk-muluk dulu, 80%, pasti kedepannya juga they would start to adapt to us gitu. Bahkan kita pun juga harus adapt ke mereka gitu kan, namanya juga two direction relationship. Nggak bisa yang hanya ya pokoknya aku begini, kamu harus terima aku begini, nggak juga. We have to not play with the game, but you have to understand the relationship menurut aku. But man, I've been talking as if I know so much about relationships. God. But ya kira-kira gitu aja sih. Yang penting communication, finding the right partner that suits you, not that suits how you look. Itu sih, itu penting banget. Kok kamu komentarnya gitu, as if I know a lot about the relationship? Emang pengalaman kamu di bidang itu tidak terlalu banyak kah? Nggak terlalu banyak. Very like I'm very miserable when it comes to like relationships. So yeah. Really? Oh my God, I find it hard to believe. As gorgeous as you. Well, maybe it's just the age, maybe. Okay. Then I also would like to know, being beautiful, is it a curse or a blessing? It's a blessing. I would take everything as a blessing. Whether I'm just grateful that I don't know whether this looks pleasant to people or not, tapi some people also looks like, oh no, there is another one that looks even much more greater than you. Ada juga gitu. Cuman ya apapun that has God given, I find that that's already it's something that you have to embrace gitu. It's just, it depends on you on how you want to make it better. If you're more comfortable with gaining weight, then gain weight. If you feel like you're more comfortable with losing weight, then lose weight. If you feel more comfortable with doing some things to your body, then do it. So I find that it's totally up to you. And as long as you feel confident, you're beautiful, as it is a blessing. Okay. Aku juga pengen tahu, kapan Jihan menyadari bahwa you are beautiful? Aku nggak pengen jawaban normatif ya. Enggak, semua orang pasti cantik. Of course, we believe semua orang cantik, ya kan? Tapi ada nggak momen dalam hidup Jihan yang you realize bahwa, okay, yeah, I'm pretty, I'm beautiful. Yeah. That is when I felt, ini jujur aja ya, bener-bener bland aja aku jawabnya. When I'm healthy, I feel very beautiful. When I work out, I feel very beautiful. When I sweat, I feel like apa ya, kayak isinya Jihan tuh keluar semua. Tapi secara plain gitu, tanpa harus aku kasih dembul ini itu. Like when I go out, sometimes I feel like ya udah aku nggak pakai makeup. Emang kenapa? Cuman memang ada beberapa momen where like no, you just have to wear makeup. Okay, fine, I'll do my makeup. Tapi bukan berarti I'm trying to cover it or trying to enhance it. Cuman ya because memang ada keharusan aja. Tapi kalau di luar itu, I feel when I sweat, when I work out, and when I go out after I work out, that's the most beautiful moment I have in my life. Okay, I'm fresh, I'm healthy, I'm shining from within, and that's it. Okay, yes. Jihan, sebetulnya menurut Jihan apalagi sih kualitas generasi Z yang boleh dibilang menjadi trademark yang paling menggambarkan generasi Z selain
satu vokal, melek isu sosial yang tadi udah kita bahas? Ada dua sih yang Jihan temuin ya. From most of the generation Z that I've met and talked to, itu jiwa leadership mereka tinggi banget. Dan ada character trailblazer in them. Kayak mereka tuh selalu ingin jadi pionir. Mereka ingin selalu bisa leading dalam apapun yang mereka lakuin, which is good. Because now we have the moment, we have the stage, ya kenapa nggak kita pakai aja gitu. Mungkin kita lebih fortunate dibanding orang-orang atau generasi sebelumnya. Apalagi as children, di mana dulu itu kita harus nurut dengan keinginan orang tua, kalau enggak ya paling berontak aja. Cuman ya udah di antara itu, and there's no solution to that. Sampai akhirnya ya udah just go on with their lives and then just apa ya, kayak yang penting bisa bertahan hidup. Udah, kalau dulu tuh gitu yang aku pelajari ya, dan apa yang aku dengar cerita-ceritanya itu probability-nya aja sih. Cuman ada beberapa orang yang memang ambisius, ingin ada di atas, ingin jadi leader, itu ada juga. Cuman most of the mayoritasnya itu ya udah just go on with their lives. But this time, I find that lots of even children, mereka udah banyak banget yang jadi aktivis gitu. Mungkin nggak bisa dibilang valid karena pasti walaupun anak-anak pasti ada yang bukan nyetir ya, tapi pasti ada yang kasih insight, input gitu. Cuman si anak ini aja udah berani untuk tampil di publik dengan kata-kata yang berat, advanced, that's already something that should become a pointer to us gitu. Anak kecil aja bisa, berarti anak-anak muda, teenage, itu juga bisa dong. Dan kita sekarang udah punya platform di mana aja tanpa harus berusaha keras banget. We have the social media, we have lots of platforms yang kita ngapain dikit aja semua orang ngikutin. Kita ngomong apa dikit orang-orang bisa kayak, oh iya bener juga ya, padahal belum tentu. So I think this is a very powerful, it's already a powerful world gitu ya, untuk siapa aja. So, Generation Z, this is your chance to shine, really. Whatever you want to do, make it right, be wise, and let it through. Menyentuh mengenai being a trailblazer, mengenai waktu dan fokus. Jika nanti comes times that you have to choose, fokus dan waktu Jihan hanya boleh pilih satu. Mewujudkan mimpi dan menyuarakan apapun yang kamu inginkan, atau serius membina keluarga. Apa kira-kira yang akan kamu pilih dulu? Oke, yang akan aku pilih dulu. Iya. Ya, kalau untuk sekarang pasti untuk my career dulu lah ya. Dengan apa yang ingin Jihan capai dulu gitu. Tapi nggak bisa, I can't be naive too, because in a couple of years, pasti you're going to focus on having a family, especially women. Ya, perempuan siapa sih yang nggak pengen punya keluarga, nggak pengen punya anak, itu pasti udah one of their impian juga. Kadang pun a beautiful marriage or a wedding day itu tuh udah jadi salah satu ambisi dan dream mereka gitu. So, ya tinggal naruh waktunya aja sih, kayak membagi waktu dan trying to make things work together as time goes by. Bicara mengenai sosial media nih, kan aku yakin kesuksesan movement kamu Act Your Thought itu juga sedikit banyak sumbangsihnya karena aktivitas kamu di sosial media, right? I would like to know gimana Jihan memanfaatkan sosial media untuk mewujudkan suara yang Jihan ingin tularkan kepada generasi Jihan. Of course, through social medias, we can make campaigns very easily. Mungkin tadi Jihan juga udah sempat kasih tahu sedikit gitu ya tentang gimana powerfulnya social media di zaman sekarang gitu. Especially kita sekarang udah di digital era aja. Sekarang kita brunch aja virtual gitu kan. Dan orang-orangnya ada 600 orang yang nonton. So, can you imagine? Ini hal yang istilahnya, this is very informative juga ya. Cuman, this is something casual. Lots of people has been following juga. So I find that when you set up something even more important, misalnya tentang campaigns yang mau Jihan jalankan, atau misalnya ada current issues yang pingin Jihan accentuate, itu pasti dengan format yang lebih formal, lebih penting, orang-orang akan pasti bisa lebih terserap dengan hal itu. Seharusnya ya. Seharusnya. Especially we know like this world is already in a crisis, so many things are happening,
And let's say just global warming deh, things are getting so worse. Dan makanya banyak banget gerakan sekarang tentang recycle, no plastic uses and all those stuff. Ya kalau memang bisa diikutin sebenarnya it's gonna be very good gitu, especially that we Generation Z, millennials, we want to make a difference. Kita pengen membuat perubahan di dunia ini. Ya, start from now. Mulailah dengan hal-hal kecil gitu. Dan semua orang bisa bersuara sekarang. So does Jihan gitu. So I find that social media ini sekarang bisa menjadi pathway untuk kita express what we have in mind, what we have in our hearts, dan apa yang kita ingin tuju gitu. So social media is one of the keys, and thank you for all the followers that has been also dedicating and contributing all your efforts on social media, because it's amazing. It's totally amazing. Thank you so much. Aduh, katanya aku ngeblur, maaf ya, mungkin pengaruh sinyal. Tapi dari komentar gini, nggak apa-apa saya ngeblur, yang penting Jihannya nggak ngeblur. Iya ya, pemandangannya indah ya, teman-teman ya. Jihan, apa yang kamu rasa berubah di diri kamu saat ini, kamu yang sudah memiliki influence dan fame yang seperti saat ini dibandingkan mungkin 2-3 tahun lalu dikala pengaruh dan fame kamu belum seluas seperti sekarang? Tanggung jawabnya besar banget. Karena apapun yang kita lakuin, ataupun Jihan ya, because now we're talking about me, yang Jihan lakukan itu sangat berdampak untuk orang, mau itu negatif ataupun positif gitu. Jadi memang harus lebih hati-hati, harus tanggung jawab dengan apa yang sudah Jihan katakan atau Jihan lakukan di sosial media. Karena ya sekarang kita ngomongnya social media because sekarang jangkauan kita hanya so far memang di sosial media gitu. Dan ya kalau untuk Jihan sih memang tanggung jawab itu salah satu yang paling penting. Especially juga Jihan menjabat banyak banget nih, menjabat Putri Indonesia Pariwisata, and then juga me as an actress, I take so many roles yang mungkin bisa controversial ataupun against what I've been of the rules at the place where I reign gitu misalnya, dan juga Jihan sendiri seorang as an individual gitu. Jadi ada banyak nih yang sebenarnya harus diatur gitu. Dan I have to be very wise in everything that I do. Karena kita pun juga as public figures, istilahnya kita tuh inspirasi nih buat orang-orang. Jadi jangan sampai kita salah langkah yang akhirnya orang itu mengikuti cara kita yang salah gitu. Nah, noted. Tanggung jawabnya harus disadari dengan baik gitu ya, Jihan ya. Kemarin, apa hal pertama yang kamu lakukan dan hal terakhir yang kamu lakukan dalam mengawali dan menutup hari? Kemarin? Ya. Yeah. Oh my God, okay. I wake up, I go to the gym, I go home, rest, I go to the gym again, and sleep. Oh my God, kamu olahraganya sehari 2 kali. Hebat amat. Iya. Iya, tapi kebetulan kemarin aku merasa agak lemah, makanya aku bagi jadi 2 waktu. Tapi biasanya sih sekali aja sih sehari gitu. But ya, jujur banget kemarin itu bener-bener yang sehari tuh nggak ngapa-ngapain, cuma olahraga pagi sama malam. So, that's a safe answer. Hebat komitmennya, hebat. Terakhir, sebelum akhirnya nanti kita akan biarkan Jihan untuk menikmati kiriman makanan yang sudah dikirimkan oleh pelataran. Apa 3 kata sifat yang menurut Jihan paling mewakili untuk menggambarkan diri Jihan? Adventurous, perseverance, and resilience. Resilience ya. Yeah. Kenapa resilience penting menurut Jihan dalam hidup? Penting banget karena kita nggak pernah tahu apa yang akan menerjang hidup kita gitu. Sekarang yang bisa kita lihat sekarang paling jelas sosial media dengan orang-orang yang pada hating, pada ngasih pujian yang kita nggak bisa kontrol. Kalau kita overwhelmed, kita lupa diri. Kalau kita terserap dengan hate, kita jatuh. Dalam arti jatuh, ya kita ngerasa drop, kita
bisa kena mental juga. Dan itu bukan nggak mungkin. Banyak banget yang tiba-tiba setiap malam nangis telepon Jihan, how do you deal with this? Like, I can't believe orang-orang pada ngomong kayak gini. Kayak, ya emang begitu. Ya what you have to do is just be strong, percaya akan diri kamu sendiri. Kalau emang kamu nggak ngelakuin itu, ya nggak usah dipercaya, nggak usah didengerin. Tapi kalau memang kamu ngelakuin itu, ya introspeksi aja gitu. So, dibikin gampang aja hidup tuh biar tahan banting sebenarnya. Karena kalau kita udah punya that kind of mindset, dan kita tahu, nggak, aku harus tahan banting, atau aku memang tahan banting, nggak akan ada yang bisa poking kamu, nggak akan ada yang bisa ganggu atau kayak coba untuk menggoyahkan your personality or your own character gitu sih. So that is very important. Apalagi ke depannya as we grow up, we don't know what's going to happen. Sekarang baru sosial media, nggak tahu besok ada apa lagi kan. As the world has been evolving and technology is getting more innovative, jadi ya siap-siap aja gitu sih. Yes, we'll drink to resilience ya. Jihan, thank you so much untuk waktunya akhir pekan ini. Semoga kamu sehat-sehat. Next time kita bertemu, kita bisa bertemunya offline ya. Brunch with Dave offline sama Jihan kayaknya lanjut nih seru. No, please enjoy. Enjoy your brunch. Cheers. Cheers. Oke, semuanya banyak. Harper's Bazaar Indonesia, thank you so much. Have a second session next time. Yes, sama-sama. Thank you for watching, everyone. Happy weekend, Jihan. Bye. Happy weekend. Stay safe, everyone. God bless.